terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang chronic coronary syndrome setelah sebelumnya dibuka oleh Dr. Bambang Budiono untuk diagnostik dan terapi. Maka tugas saya pada siang hari ini adalah menyampaikan tentang functional and anatomical imaging of coronary artery disease, how to choose the right modality. Jadi bagaimana kita memilih modalitas untuk menegakkan suatu penyakit jantung koroner, apakah memakai imaging anatomical atau diperlukan suatu functional study. Mungkin beberapa slide nanti akan sedikit tumpang tindih dengan slide dari Dr. Bambang. Ya. Sebagai pendahuluan, ya seperti kita ketahui bersama, coronary artery disease ini merupakan suatu proses patologis yang ditandai dengan adanya plaque atherosclerosis pada arteri epikardial. Apakah itu bersifat obstruktif ataupun non-obstruktif. Nah, secara anatomi, ya lumen arteri koroner dan dindingnya bisa kita evaluasi melalui pemeriksaan coronary CT angio dan pemeriksaan invasif coronary angio. Nah, coronary CT angio ini lebih dipilih untuk pasien-pasien, untuk orang-orang dengan lower range of clinical likelihood of obstructive coronary artery disease. Tidak ada diagnosa CAD sebelumnya, dan gambar yang dihasilkan nanti adalah baik. Jadi kalau melakukan CT coronary angio, persiapannya itu harus matang supaya gambarnya itu baik dan kita bisa menarik kesimpulan dari gambar tersebut. Karena kalau persiapannya tidak baik, gambar tidak baik, maka ini akan percuma untuk dilakukan. Nah, jadi coronary CT angio ini untuk mendeteksi aterosklerotik yang bersifat subklinis, ya. Tapi ini juga bisa secara akurat untuk merule out apakah penyakit jantung koroner ini secara anatomi maupun secara fungsional signifikan atau tidak. Nah, jika kita dapatkan suatu stenosis ya di suatu arteri koroner, tapi kita tidak tahu apakah stenosis ini secara fungsional signifikan atau tidak, maka kita perlu pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan functional test ya, baik invasif ataupun non-invasif. Jadi beberapa trial di berbagai multicenter telah menunjukkan adanya suatu pemeriksaan yang FFR ya, functional flow reserve ya, yang non-invasif yaitu FFR CT ya, dibandingkan dengan FFR yang sudah rutin dilakukan di invasif coronary angio. Nah, sebelumnya kita harus melakukan risk assessment untuk suatu coronary artery disease CAD, yaitu dengan menggunakan PTP, yaitu pretest probability. Tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Bambang ya. Jadi ada beberapa perubahan di PTP yang di guideline yang 2019 dibandingkan yang 2013. Itu dengan dimasuknya parameter DIPSNO. Tapi PTP ini juga tergantung prevalensi daripada CAD di populasi tertentu. Nah, ini adalah PTP tadi ya, dengan parameternya yaitu umur, gender, jenis kelamin, dan typical of symptom ya, angina, non-angina, dan adanya DIPSNO. Ini saya kira tadi juga sudah dijelaskan ya. Jadi studi untuk PTP ini yaitu studi premise ya, di mana di sini pada pasien yang di-rule in 50% ya, yang sebelumnya dikategorikan sebagai intermediate likelihood of obstructive CAD, ternyata PTP-nya setelah direclassified dengan yang baru ini nilainya kurang dari 15%. Jadi sebenarnya tidak perlu pemeriksaan lanjutan ya kalau mengikuti PTP yang baru ini. Nah, studi ini menunjukkan bahwa outcome pada pasien yang diklasifikasikan PTP-nya kurang dari 15%, itu annual risk dari kematian oleh karena kardiovaskular, oleh karena myocardial infarction adalah rendah, yaitu kurang dari 1%. Dan dari studi juga diketahui bahwa prevalensi
obstruktif CAD ya pada PTP kurang dari 15% ternyata hanya kurang dari 5%. Ada beberapa parameter yang bisa ditambahkan ke PTP ini, yaitu bagaimana exercise ECG-nya hasilnya, bagaimana coronary calcium CT, kemudian apa saja risk factor untuk suatu cardiovascular disease, apakah ada dyslipidemia, diabetes, hipertensi, merokok, ya, family history, dan apakah adanya gangguan fungsi LV yang sugestif suatu CAD. Nah, ini tadi juga sudah sempat muncul slide ini. Jadi coronary CT ini direkomendasikan sebagai tes awal untuk mendiagnosa CAD pada pasien-pasien yang simptomatis, di mana kita tidak bisa mengeksklud obstruktif CAD berdasarkan penilaian klinis saja, dan ini rekomendasinya kelas 1. Kemudian yang digarisbawahi lagi di sini adalah functional imaging untuk suatu myocardial ischemia. Ini direkomendasikan jika pemeriksaan coronary CT menunjukkan adanya suatu obstruktif CAD, tapi kita tidak tahu apakah ini signifikan apa tidak secara fungsional. Dan pemeriksaan invasive angiography itu direkomendasikan sebagai tes alternatif untuk menegakkan diagnosa obstruktif CAD jika pasien ini digolongkan sebagai high clinical likelihood adanya simptom yang berat, ya, yang refraktor terhadap terapi medikamentosa, atau adanya typical angina pada aktivitas yang ringan, dan setelah kita evaluasi secara klinis, ini mengindikasikan suatu high event risk untuk suatu myocardial infarction. Nah, pada pemeriksaan coronary invasive coronary angio, invasive functional assessment harus ada, ya, sebelum kita melakukan suatu revaskularisasi, ya, kecuali jika stenosisnya lebih dari 90%. Nah, namun ya, kalau tadi kita banyak berbicara dengan coronary CT tidak direkomendasikan ketika lesinya itu terdapat lesi yang klasifikasinya itu luas, ya, karena ini nanti banyak artefak sehingga kita tidak bisa menilai patensi daripada lumen arteri koroner. Kemudian heart rate-nya irregular, ya. Kemudian adanya ekstrasistol itu juga tidak bisa. Adanya obesitas, ya, yang signifikan, ya. Pasiennya tidak bisa kooperatif untuk menahan napas, ya, yang kesemuanya akan membuat image itu menjadi jelek dan tidak bisa kita analisa. Nah, apa saja yang bisa didapat dari pemeriksaan CT angio, yaitu bagaimana anatomikalnya, ya, bagaimana karakterisasi daripada plak, ya, mungkin ini tidak bisa kita dapatkan daripada invasif angio, kemudian severity daripada stenosis arteri koronernya. Kemudian dari CT ini yang baru kita juga bisa menilai dari coronary flow reserve-nya. Nah, ini adalah indikasi daripada coronary CT, yaitu adanya suatu proses aterosklerotik atau anomalis daripada arteri koroner. Kemudian untuk melihat patologi daripada non-koroner, yaitu termasuk pembuluh-pembuluh darah besarnya, bagaimana chamber daripada kardiaknya, bagaimana myokardnya, bagaimana katup dan perikardnya. Kemudian kita bisa juga menilai di sini fungsi daripada jantung, ya, termasuk volume dan menilai ejection fraction. Dan ini kita lakukan pemeriksaan CT ini untuk yang tadi sudah dijelaskan, low to intermediate risk symptomatic patient. Untuk yang baru ini low risk symptomatic patient. Dan kita lakukan pemeriksaan coronary CT jika pada pemeriksaan exercise stress test ini inkonklusif. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa jika, ya, hasil daripada CT itu negatif, 95% kemungkinan pada pemeriksaan invasif angio coronary arterinya itu adalah normal.
Nah, ini juga tadi sudah disinggungnya tentang ini diagram ini. Jadi kalau ada pasien dengan angina atau keluhan dyspnea yang mana kita mencurigai ini suatu CAD, jika pasien itu setelah kita cek PTP-nya termasuk ke dalam yang low clinical likelihood, kemudian image untuk hasil CT ini akan baik, kemudian ada fasilitas, ada ekspertisnya, atau tidak ada histori CAD sebelumnya, maka kita lakukan pemeriksaan coronary CT angio. Jika dari hasil pemeriksaan coronary CT angio masih meragukan apakah ini secara fractional signifikan atau tidak, maka kita melakukan non-invasive test untuk suatu iskemia. Dari sini nanti kita bisa menentukan langkah selanjutnya apakah diberikan obat-obatan atau kita melangkah ke invasive coronary angio. Tapi kalau dari coronary CT-nya didapatkan stenosis yang severe ya lebih dari 90%, maka kita bisa langsung ke invasive coronary angio. Nah, bagaimana kalau pasien itu datang dengan high clinical likelihood suatu CAD dan sepertinya dari klinis ini memerlukan suatu revaskularisasi, ya kita punya fasilitas, maka kita lakukan suatu non-invasive testing untuk iskemia. Nah, nanti baru dilanjutkan ke invasive coronary angio. Nah, namun bagaimana jika pasien itu datang dengan high clinical likelihood dengan severe symptom dari iskemik, ya refraktor terhadap obat-obatan yang sudah kita berikan, ya kemudian low level exercise, ya menimbulkan angina, adanya reduce daripada LV function, maka ini kita lakukan pemeriksaan CT, dan jika stenosisnya lebih dari 90%, ya ada tanda-tanda iskemik, maka kita bisa langsung invasive coronary angiography, ya. Nah, jika dari invasive coronary angio ternyata dapatkan stenosis lebih dari 90%, maka ini langsung dilakukan revaskularisasi. Tapi jika stenosisnya kurang dari 90%, kita masih ragu, maka kita lakukan dulu pemeriksaan functional assessment. Karena ini sudah invasive angio, berarti functional assessment-nya dilakukan juga secara invasif dengan FFR atau IFR. Nah, ini yang termasuk high event risk itu antara lain adanya perubahan exercise ECG, iskemia, kemudian pada pemeriksaan SPECT atau PET perfusion adanya area iskemia lebih dari 10% daripada segmen left ventricle. Kemudian dari stress echo, kalau ada pemeriksaan stress echo, maka 3 dari 16 segmen itu hipokinesia atau akinesia. Dari pemeriksaan CMR dikatakan high event risk jika lebih dari 2 dari 16 segmen itu didapatkan stress perfusion defect. Ya. Kemudian pada pemeriksaan coronary CT atau invasive angio didapatkan tri-vessel disease dengan adanya stenosis di proximal atau adanya left vein disease atau adanya stenosis di proximal anterior descending artery. Dan dari FFR didapatkan nilai FFR kurang dari 0,8 atau IFR kurang dari 0,89. Nah, ini contoh gambar dari CTA, ya. Ini kalau ada plak yang seperti ini, ya, ini merupakan suatu strongly predictive of myocardial hypoperfusion, dan ini merupakan ini bisa jadi ada stenosis yang berat, dan seperti ini gambar ini. Nah, ini ada stenosis yang berat, ya, lebih dari 90%, dan adanya vulnerable plaque ini merupakan kalau diperiksa secara fungsional, ini kemungkinan ada suatu gangguan hemodinamik secara signifikan. Nanti di slide belakang juga ada ini. Nah, apa saja yang termasuk dari gambaran CT, gambaran seperti apa sajakah yang termasuk high risk feature untuk suatu obstructive CAD. Nah, jadi ini ada gambar spotty calcium, ya, di gambar yang pertama ini. Jadi ada spotty calcium dan ada non-calcified plaque di sini. Ini merupakan high risk plaque.
gampang rupture, gampang pecah, kemudian adanya gambaran napkin ring sign ini pada gambar B ya, di mana didefinisikan adanya central low attenuation ya. Kemudian ada juga kalsifikasi, spot kalsifikasi di tengahnya. Kemudian adanya gambaran plak ya yang gambarnya positif remodeling ya, seperti ini ya. Dan adanya low attenuation plak. Jadi kalau diperiksa H unitnya ya, Housworth unitnya itu kurang dari 30. Seperti ini, non calcified plak. Nah, ini satu flow chart ya. Jadi kalau pasien datang dengan angina atau deep snow ya, maka kita lihat bagaimana angina simptomnya. Oh ya, ternyata memang ada suatu simptom angina. Kita lihat apakah terdokumentasi secara iskemia. Jadi di sini non-invasive imaging test itu lebih disarankan ya. Jadi kalau terdokumentasi suatu iskemia, maka kita lihat apakah ini multivessel disease atau tidak. Kalau iya, ini suatu multivessel disease, maka kita lakukan pemeriksaan FFR. Di sini yang disarankan adalah invasive FFR. Jika FFR-nya kurang dari 0,8 atau IFR-nya kurang dari 0,89, maka kita pertimbangkan revaskularisasi. Tapi jika ini bukan merupakan suatu multivessel disease, maka langsung ke revaskularisasi. Nah, bagaimana jika pasien ini ada simptom angina, ya tidak terdokumentasi suatu iskemia, maka kita lihat ya diameter stenosisnya bagaimana. Ya, kalau lebih dari 90% ya revaskularisasi. Kalau kurang, maka kita cek pemeriksaan FFR maupun IFR-nya. Dan kalau ejection fraction kurang dari 35% ya, oleh karena suatu CAD, maka kita bisa pertimbangkan revaskularisasi. Nah, jika pasien yang datang ke kita ini tidak ada simptom angina ya, tapi jika dia terdokumented adanya suatu iskemia ya, maka kita lihat area iskemianya. Kalau lebih dari 10%, ini karena ini pemeriksaan spek, maka kita pertimbangkan untuk melakukan revaskularisasi ya, lebih dari suatu terapi medikamentosa saja. Tapi kalau pasien ini tidak ada simptom angina, tidak terdokumentasi iskemia, maka kita lihat bagaimana stenosisnya. Ya, kalau stenosisnya ya kurang dari 90%, kita sarankan pemeriksaan FFR untuk melakukan suatu apakah ini perlu revaskularisasi atau tidak. Terus waktunya kurang 5 menit. Oke. Jadi untuk menentukan suatu obstruksi CAD kita bisa menggunakan pemeriksaan yang mendeskripsikan kelainan anatomi ya stenosis ataupun secara fungsional bagaimana stenosis itu secara fungsional signifikan atau tidak. Nah, kalau melakukan suatu revaskularisasi kita menetapkan ini perlu revaskularisasi, maka kita harus punya data, ya punya hasil. Apakah bagaimana anatominya, ya, apakah dan bagaimana iskemi ini terdokumentasi atau tidak. Nah, ini tambahan ya. Jadi kalau sekarang tuh ada pemeriksaan FFRCT, ini masih relatif baru, tapi mungkin secara aplikatif masih belum bisa kita lakukan ya secara luas oleh karena biayanya yang mahal dan hanya satu vendor yang memegang lisensi untuk melakukan FFRCT. Tapi ini sudah didukung oleh berbagai macam studi besar, yaitu antaranya Discover Flow, De facto, dan NXT Study. Nah, jadi sensitivitas dan spesifitas daripada FFRCT ini cukup baik ya dibandingkan dengan invasif FFR sebagai gold standarnya. Tidak terlalu ada perbedaan. Nah, ini satu contoh kasus ya, orang dengan kasus ini orang pasien dengan ada stenosis lebih dari 70% di LAD. Tentunya ini kita ini ya ragu ya apakah ini dilakukan revaskularisasi apa tidak. Jadi pada pasien ini dilakukan FFRCT. Ternyata hasil FFRCT-nya adalah 0,71. Kemudian dikonfirm dengan invasif
angio. Ternyata dari invasive angio dilakukan juga FFR, hasil invasif FFR-nya 0,73. Jadi artinya di sini tidak ada perbedaan yang besar antara hasil invasif FFR dengan FFR CT. Namun ya di sini ya FFR CT ini masih merupakan suatu alternatif terhadap invasif FFR, dan untuk menekan suatu diagnosis daripada obstruksi CAD, kemudian tata laksananya apakah perlu revaskulasi atau tidak, kita tetap harus memperhatikan ya informasi-informasi lain, yaitu bagaimana history dari pasien ini, bagaimana obat-obatannya ya, selain anatomi dari stenosisnya, lokasi stenosisnya ya, dan bagaimana functional study-nya. Sebagai kesimpulan ya, coronary CT ini merupakan direkomendasikan untuk sebagai tes awal untuk menegakkan diagnosa CAD ya pada pasien yang simptomatis, di mana suatu obstruktif CAD tidak bisa kita exclude berdasarkan pemeriksaan klinis saja. Jika ada stenosis tapi secara fungsional kita ragu ini apakah signifikan atau tidak, maka kita melangkah ke pemeriksaan non-invasif atau invasif functional testing. FFR CT merupakan suatu alternatif invasif FFR, di mana ini bisa mendeteksi iskemia ya untuk lesi-lesi koroner yang tampaknya berat, tapi kita tidak yakin apakah ini signifikan atau tidak. Terima kasih.